Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang sebagaimana telah memberikan nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga senantiasa kita dalam perlindungannya. Tak luput sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Habibana ya Nabiana Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan tabi'in-tabi'innya. Teman-temanku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kami dari tim channel Papilan CMS Misteri menyambangi, kita bersilaturahim kepada sang legend ataupun legendaris seni ibing Budi Asih, di mana beliau itu atas nama Pak Aceng. Ini sang maestro legendaris seni ibing Kuda Lumping Budi Asih. Beliau Pak Ino, teman-teman. Pak Ino itu dahulunya seorang pemain barongan yang sangat paling dikenal di seantero wilayah Ciamis, teman-teman. Beliau luar biasa dalam memainkan segi barongan ya, barongan. Alhamdulillah pada tahun 1995 rombongan ebek Budi Asih mendapat satu penghargaan yang luar biasa, yaitu dalam satu kontes pagelaran sekabupaten Ciamis di bidang seni kuda lumping. Bukan kebetulan, atas dasar prestasi yang luar biasa, seni Budi Asih itu mendapat peringkat juara satu. Alhamdulillah, salah satu yang menopang sampai menjadi juara itu karena dengan adanya seni barongannya ya, permainan barongan. Kebetulan Pak Ino ini beliaulah yang memainkan barongan tersebut sampai menjadi juara di Ciamis, lalu dijadikan duta perwakilan Kabupaten Ciamis sampai ke provinsi. Kebetulan luar biasa sekali, di provinsi pun mendapat juara satu ya Pak ya. Nah, jadi teman-teman, dahulu itu Pak Ino sangat luar biasa menjadi legendaris, jadi motivator di bidang seni dan budaya, khususnya di bidang seni kuda lumping. Pak Ino, apa kabar? Sehat? Sehat. Pak Aceng? Alhamdulillah. Pak Ino, kedatangan kami ke sini pertama silaturahim, yang keduanya kami ingin mewawancarai Bapak, ingin tahu bagaimana sampai Pak Ino itu sangat luar biasa dikenal di waktu masih eksis di Budi Asih. Pak Ino, cara-cara memainkan barongan supaya luar biasa itu, apakah pertamanya itu orang yang memainkan itu harus mempunyai fisik yang kuat? Ya, kuat. Harus fisik yang kuat. Terus di waktu memainkan barongan itu Pak Ino menggunakan ambatan hodam apa enggak Pak? Ya, biasa ambatan hodam. Teman-teman, kita menggunakan bahasa Jawa aja ya, kebetulan saya juga orang Jawa, sudah bisa. Ambatannya itu dari keramat mana Pak Ino? Karangbanar. Oh, Karangbanar. Banyumas ya. Jadi Pak Ino itu kan biasanya itu memainkan barongan itu kan di seni di seni ibing Budi Asih itu kan ada beberapa barongan tuh, ada yang namanya rubes, ada yang namanya geger, ada yang namanya ribut, ada yang namanya naga ya. Yang paling disukai sama Pak Ino yang mana tuh? Geger. Geger ya. Kelebihannya geger itu kepripun Pak? Geger
Iya, sana pun juara lah. Jadi kalau enggak, maksudnya gini, dikala Pak Ino memainkan geger itu gimana itu rasanya gitu? Jadi Rasanya, menggemparkan atau ya menggegerkan gimana acaranya gitu? ya bisa gawa penonton. Jadi menarik penonton, jadi Menarik penonton. jadi gempar gitu Gempar. kan. Jadi jadi tinggalnya urung metu, urung mlebu, jadi penonton urung puas. Ruas. Puas. Langgarnya wis metu, bubar. Wedi gitu ya, Ya takut bubar, gitu. iya bubar, cara penonton bubar. Langgarnya wis metu kan penasaran, hilang bubar ngeruk. Jadi yang urung mlebu isi penasaran. Nah, terus di waktu memainkan barongan si geger, si ribut, si rubas, yang paling hebat yang mana tuh Pak? Si paling hebat Geger Pak nih. si geger. Oh. Geger. Ngeribut gimana Pak? Waktu naikin si Si ribut ribut tadi kurang. kurang ya. Ya, si suara mah apik. Suara. Kudu anak tenaga ini benar-benar. Mau orang percaya, nakal bocah. Nah, terus gini Pak. Setelah memainkan barongan itu Waino itu kan biasanya keluar itu wis mendem ya. Ya wis, nggak sadar. Orang sadar wis masuk. Pak Ceng, dikala Pak Ceng kan sebagai penabuh apa tuh? Demung. Demung, Ya. teman-teman. Pak Ceng ini salah satu ahli nabuh demung. Jadi demung itu alat semacam apa Pak Ceng? Semacam kenong, jadi Kenong, ya? semacam kenong, terus istilahnya duduknya pun di depan sayap kiri. Gitu. Jadi ngikutin rincik yang pertama. Kalau saya mah ya Thailand istilahnya gini ya. Jadi maaf, bukannya saya pamer bukannya saya istilahnya agul kalau kata orang Jawa ya. Di mana ada yang kosong saya masukin. Oh, jadi ACDC ACDC. bisa memainkan semua Ya. peran. Peran. Wah, luar biasa teman-teman. Ternyata Mas Aceng ini atau Abah Aceng lah, kita sebut Abah Aceng aja. Karena kalau orang seni biasanya itu identiknya dipanggilnya Abah gitu kan. Iya. Jadi Abah Aceng ini bisa memainkan di berbagai alat seni. Nah, terus Pak Aceng, dikala kita itu kembali ke Memorial dulu ya, dikala kejayaan Pak Ino menjelang beliau mengundurkan diri dari seni karena faktor usia kan gitu. Pak Aceng, wibawanya Pak Ino itu dulu waktu memainkan seni barongan, kalau menurut Pak Aceng gimana tuh? Kalau menurut saya ya Pak Ino selain punya power yang sangat dahsyat ya, terus maaf ya istilahnya mukanya juga serem ya, menyeramkan ya. Terus yang beliau pakai itu hodamnya luar biasa. barongan si geger, hodamnya benar-benar luar biasa. Dan saat itu Pak Ino kan kesenangannya diikuti dengan iringan rincik itu, kalau enggak aling-aling gitu. Harus dimusikin Ya. dengan judul lagunya rincik-rincik atau aling-aling. Biasanya aling-aling dulu biasanya gitu. Dan kebetulan ya kalau nggak ada teman-teman gitu ya saya ya bisa menggantikan posisi tersebut. Penimbul ya? Enggak, maksudnya di atas. Kalau penimbul ada lagi khususnya Patiman. Kalau saya cuma ngebantu ke sana kemari doang gitu Pak. Jadi gitu aja lah. Nah, terus gini, Pak Ino menjelang memainkan barongan itu dulunya kan pasti main kuda lumping dulu tuh. Ya, tarian. Nah, biasanya kuda lumpingnya namanya siapa tuh? Si Kantil apa si Mawar? Ya macam-macam, ada si Kantil. Enggak, yang suka ditunggangi Pak Ino. Si Kantil. Iya, si Kantil. Pak Ino, dikala Pak Ino kesurupan ataupun mendem, kalau sekarang itu janturan gitu kan. Itu kan biasanya suka guling-guling, terus suka makan beling kan, ya, api. ayam api di
dimakan. Api dimakan teman-teman tuh pakai apa namanya Pak Aceng tuh? Pakai kenteng kayaknya. Iya. Bara api. Kalau bahasa Sunda mah parukuyan. Kalau bahasa Sunda parukuyan teman-teman. Kalau bahasa Indonesia itu bara api dimasukin ke kenteng ya. Di atas kenteng. Kenteng terus dimakan dengan kentengnya tuh. Iya. Jadi teman-teman kebetulan Pak Ino dengan Pak Aceng itu satu kampung dengan saya. Saya itu penggemar seni epik Budi Asih sejak kecil tuh. Jadi pengalaman saya bisa menceritakan secara detail juga Pak Aceng ya. Iya. Jadi bahwasanya sang legendaris seni epik Kuda Lumping Budi Asih, salah satu maestronya itu yaitu Pak Ino sebagai posisinya memainkan barongan. Kalau Pak Aceng di seni gamelan, Pak Darsono, Pak Jomari, Pak San Rohman, Kesepuan itu. terus Pak Sunarso. Sunarso ya, Pak Kasdari. Pak Kasdari itu ya zaman dulu itu. Pak Misno ya. Pak Misno. Terus sama nih tuh? Iya, silat itu kan pendor api. Pak Apit. Pak Apit itu sebagai istilahnya kalau di itu mah bodoran. sebagai bodor. Tapi ya main itunya bagus, lawakannya juga bagus kalau Pak Apit mah. Malum lah beliau kan udah mengondisikan masalah ini mah udah senior banget, jadi bisa banget ngelucunya kalau Pak Apit mah gitu. Bahkan sampai sekarang pun Pak Apit mah masih bisa dipanggil atau istilahnya masih bisa main. Gitu. Nah, saya pengen tanya lagi nih Pak sama Pak Ino. Zaman dahulu waktu saya masih kecil, epik Budi Asih itu ada semacam batu besar yang suka dilemparkan kepada tubuh pemain epik. Itu kerasanya gimana Pak Ino? Waktu dihantam dengan batu yang gede itu? Ya orang kerasa. Enggak kerasa ya? Wah, jadi teman-teman sebuah seni, apalagi seni tari ataupun seni iping, baik itu pencaksilat, baik itu epik ataupun kuda lumping ataupun ronggeng, itu biasanya tidak lepas dari hal-hal mistis. Iya. Jadi seni tidak akan lepas dari hal-hal mistis. Salah satu mistisnya yang dimiliki oleh Pak Ino ataupun grup seni iping Budi Asih itu, kalau dahulu itu pemain penari epiknya itu suka dilemparin sama batu besar teman-teman. Lempar pakai batu besar, tapi tidak terasa ya Pak ya. Bahkan Pak Ino kalau sudah janturan ataupun kesurupan ataupun mendem, yaitu sukanya makan beling, makan apa tadi? Bamba itu. Ya, ya parukuyan lah gitu. Bamba atau parukuyan, ayam mentah. Terus ayam mentah itu pamacan kali ya Pak ya. Itu udah kemasukan itu. Nah terus ada satu lagi tuh apa namanya, suka guling-guling lah ya. Iya, suka guling-guling itu mungkin hodamnya lain gitu ya. Kalau guling-guling mah itu kan bisa aja yang di dalamnya ular atau jadi kalau hodam barongan itu jenisnya apa aja Pak? Itu ada harimau, iya, atau ada ular. Itu yang kalau yang harimau Pak Ino ngambil hodamnya di mana itu? Gunung Damar atau di Jawa Tengah, di Banyumas. Iya. Kalau yang naga, kalau ular yang guling-guling Gunung Damar. Jadi makom keramat Gunung Damar itu ada hodam naganya Pak ya? Wetan. Itu yang namanya wetan, yang punya rasa. Wetan yang itu cewek cowok Pak itu? Ya cowok ya? Mbah wetan udah sih. Terus pengalaman Pak Ino dikala malang melintang dengan Pak Aceng ke sana kemari, dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, antar kecamatan, antar kabupaten, ya, antar kota, ya, antar provinsi, itu pengalamannya gimana Pak? Senang karo sedihnya tuh, coba diceritakan. Ya senang lah, orang sedih. Senangnya Pak gitu ya, kalau kita main musim terang. Sedihnya ya walaupun apa istilahnya kita dibayar itu kalau musim hujan. Kalau saya mah udah duduknya di atas ya, kalau Pak Ino kan
di bawah. Jadi mau hujan, mau itu becek, Bebas ya. bebas. Kalau apa pemain gamelan itu tidak merasakan panas dan Iya, hujan gitu. tapi kita kan tetap punya resiko. Mm-mm. Jadi setiap Pak Ino kerasukan atau mendem itu kan Menggegerkan kan. satu menggegerkan, terus permintaan beliau ya semacam telutur. Hmm. Iya. Lutur itu apa? Namanya itu gending, nama gendingan Oh. atau nama lagu gitu ya. Hmm. Telutur ya terutama eling-eling sama ritik-ritik itu Ritik. harus benar-benar menguasai. Masalahnya apa? Kalau salah sedikit ngamuk. Ngamuk Oh. itu gigir yang masuk. Geger. Ya, jadi harus benar-benar hafal apa yang beliau inginkan lagunya gitu. Jadi ini saya juga belum mahir banget, cuman saya dengar, bukan saya dengar lagi ya, saya lihat orang saya juga pemain di sononya, jadi kesininya udah rada memahami. Cuman ya sekarang Pak Ino ini udah Pensiun. pensiun, penerusnya Paan gitu ya. Moga-moga aja Paan dalam atraksinya, dalam permainan barongannya bisa mengikuti jejak Pak Ino. Itu aja Pak Eno. Cuman mungkin gini Pak Ceng, selama mendidik pemain-pemain generasi penerus, Ya. kalau menurut Pak Aceng dan Pak Ino sendiri kayaknya belum ada yang, kalau menurut saya misalnya belum ada yang bisa menguasai teknikal ataupun penguasaan panggung di lapangan menjiwai seperti Pak Ino Belum dikala ada. memainkan Ada yang mirip, cuman badannya rada kecil sedikit. Cuman kalau romannya serem-seremnya udah ada, itu Pak Adi. Oh ya, Adi ya. Pak Adi ya, Hanya Adi Keling gitu ya. Ya, bicara untuk tadi. itu kebetulan beliau juga bisa dikatakan kernetnya. Kernetnya Nah, Pak Ino. Cuman sayangnya gini Pak Ceng, saya lagi mencari dokumentasi, ya, mudah-mudahan dikala kemasuran Pak Ino. angkatannya Pak Ino dan kawan-kawan pada tahun 195 sampai 2010, mudah-mudahan dokumentasi videonya ada teman-teman, karena kita lagi cari-cari ternyata sangat sulit gitu kan. Ya, Mungkin zaman dahulu itu belum sampai bisa didokumentasikan Pak Ceng ya, berbentuk videonya gitu kan. soalnya Ya, zaman dulu belum ada YouTube, belum ada HP, YouTube, iya. belum ada HP yang bisa menyimpan atau merekam videonya gitu. Pak Aceng, Iya. dikala Pak Aceng sedang melakukan pagelaran di suatu wilayah sama dengan Pak Ino, pernah nggak menghadapi hal-hal mistis? Dalam artian biasanya tuh kan, mohon maaf, ada pemain di luar wilayah yang ingin masuk gitu loh. Ya, Dalam sering. artian suka ikut main tapi di luar rombongan kita gitu. Pernah nggak ada kejadian-kejadian misalnya tipu apa? Sering itu. Oh, pernah ya? Sering ya, tapi alhamdulillah dari grup kita bisa membawahi pendatang-pendatang berikut. Kita ya mempersilahkan monggo mawon, tapi dengan catatan ya aman. Masalahnya kita di sini bukan cari keributan, tapi cari cari kawan. Ya, intinya melestarikan seni dan budaya ya Pak. Iya. Jadi teman-teman, inilah salah satu sosok figur para pejuang seni. Nah, Pak Ino Yang harus seni karena anak keributan isinya orang kalangan. bubar itu Pak ya. Orang masih bisa masuk. Orang Iya. dalam Orang orang masuk. Ya. Nah, terus gini Pak Ino, para pemain kuda lumping itu kan dibagi beberapa kategori ya. ya. Ada pemain tari, Ya. ada pemain barongan, Bala dewa dulu. baladewaan, terus canduran kan, Iya, dan terus bodoran. Nah, yang ingin saya tanyakan, hodamnya itu kekuatannya beda-beda nggak Pak? Misalnya gini Pak Ceng, untuk penari biasa
waktu jaturan pegang apa namanya itu Barongan. ebek Oh, ya, ebek, ya. dengan pemain barongan itu kuat pemain barongan kan hodamnya pasti kan gitu. Nah terus pemain ebek itu kalau menurut Pak Aceh itu biasanya selain misalnya rajanya itu pemain barongan misalnya, Ya. patihnya itu biasanya ada nggak gitu loh? Biasanya kalau zaman dulu ada apa Ada ya. Tapi orang sekarang ini kebanyakan kita sewaan atau katakanlah bon-bonan. Jadi hodamnya itu kadang-kadang beliau Nggak menentu di satu bawa orang sendiri gitu. Kalau hodam yang dari rombongan kita asli gitu, yang namanya Geger. enggak lagi mendem minta inilah minta itu enggak ada. Kalau dari kita mah paling yang diminta rokok atau jadi makanan yang udah ada tertera di tempat sajen itu. Kalau di rombongan saya gitu, rombongan asli. Kalau rombongan asli itu nggak ada yang minta sirup, apalagi minta nggak ada. Kalau sekarang kan aneh. Nah terus gini Pak Ceng, waktu saya kecil itu banyak melihat keanehan mistisnya di Budi Asih nih. Ya. Contoh para pemain bodoran pentul apa itu yang Ya. pakai topeng teman-teman Ya. itu pentul. Itu kalau Pak Abid memainkan pentul itu luar biasa menjiwai itu. Yang saya ingin tanyakan itu beliau itu kan suka bawa pisang tuh satu sikat itu. Iya. Nah, Itu bisa habis semua itu gimana itu? Eh. Warik apa enggak itu kalau menurut jawabannya itu? kalau dilihat dari lahiriah ya Heeh. emang Pak Apit yang makan, tapi itu masuknya nggak tahu kemana. Bahkan gini, mohon maaf, saya sempat bingung mentafsirkan itu ya. Dikala Pak Apit itu bisa merokok di Di hidung, ya, di di telinga. gitu. Ya, jadi sampai Terus 6 lah, 6 biji. dia tuh sampai nggak batuk gitu loh. Kalau menurut logika itu kan harusnya merokok di hidung dengan di telinga dan di mulut itu harusnya saking banyaknya asap harus batuk Pak Ino ya, tapi kok bisa nggak batuk gitu loh. Ini salah Ya itulah. jadi bingung, mistisnya banyak gitu. Nah terus termasuk kalau dulu waktu masih ada Bayi Terus pernah ikut ebek nggak itu Bayi Terus? Nggak pernah, tapi kalau saya pernah jadi anak buahnya. Kalau Bayi Terus juga kan punya keanehan itu orangnya, kalau beliau itu suka memotong Potong lidah. lidahnya juga diberikan Terus sama siur terbang. lidahnya dipotong terus dikasih orang suruh bawa ke sana kemari terus ditempelkan Ya, tempel lagi di gitu telinga kadang-kadang guling-guling di di salak di pecahan beling. Itu pun di ebek seni kuda lumping Budi Asih gitu ya. Itu kadang-kadang diadakan atraksi seperti itu Pak Lan. Iya, jadi kita kan orang dagang ya istilahnya. Jadi kalau si pribumi hajat minta yang kayak gitu aja kita adain. Ya kalau sekarang kan mayoritas kebanyakan terjadi. Kebanyakan mintanya ya selingannya ronggingan. Asal ini terjadi. Jadi kalau versi sekarang dengan versi dulu itu bedanya gini, kalau versi dulu lebih sering memainkan atraksi mistis, kalau sekarang itu lebih dikedepankan dengan tari-tarian ya Pak Ceng ya. Jadi bedanya itu seperti itu kalau menurut saya tuh. Jadi seni kuda lumping Budi Asih khususnya dari versi dulu itu senangnya itu mengedepankan atraksinya itu sangat mengerikan gitu kan. Dikala penonton itu dikala melihat atraksi itu kan satu merasa takut gitu kan, resah terus tapi senang gitu kan, takut senang gitu. Apalagi dikala Pak Ino memainkan si Geger ya Pak. Keanehan si Geger dengan si Rubes anehnya di posisi yang mana Pak Ino? Posisi Anehnya, kelebihannya si Geger apa, kelebihan si Rubes apa? ya kelihatannya si Geger Pak. Jadi Pak Ino itu lebih sangat cocok dengan si Geger ya. Jadi kalau si Geger udah
dimainkan oleh Pak Ino akan menggemparkan semua yang ada di situ. Namanya aja udah geger, jadi Hmm. si penonton geger. Kalau rubes mungkin ya penonton juga Rubes sangat kan. rubes tuh. Makanya ada apa masing-masing apa Kelebihan ya, jadi keunikan gitu. ya seperti itu lah. Pensi kayak rupes, mulai memperakan rupes. Terus Pak Aceng, dikala regenerasi dari Pak Ino pensiun ataupun mengundurkan diri karena faktor usia dan Iya. kesehatan, sekarang itu kan Pak Aceng contohnya sekarang lagi membimbing ataupun membina generasi penerus Pak Aceng. Ya, latihan lah itu. Jadi alhamdulillah generasi Budi Asi itu tetap ada regenerasinya ya Iya. Pak Aceng. Cuman yang jadi masalah dikala Pak Aceng sedang membimbing dan membina generasi yang sekarang itu di posisi yang mana Pak Aceng? Misalnya apa karena anak peminat untuk menjadi generasi sulit mencari bibit atau gimana Pak Aceng? Kalau kata saya sih, kalau dari rombongan saya emang nggak ada istilah sulit mencari Bibit. bibit ya. Hmm. Jadi atas dasar kemauan dia, jadi hitung-hitung apa kalau bahasa itunya mah hitung-hitung singau belajar gitu ya. Jadi kalau nanti kita semua ini udah pada apa istilahnya istirahat atau napi udah pada lengser, nanti beliau itulah yang nanti menggantikan kita. Iya, seperti itu. Makanya kita di sini apa ya nggak menganjurkan, cuman sama anak-anak apa istilahnya kalau yang pengen bisa ya tetap belajar walaupun sedemikian rupa itu Pak Elan. Pak Aceng, mohon maaf, biasanya kalau orang seni itu tidak lepas dari mistis seperti yang saya katakan tadi. Ya. Pak Ino punya nggak Pak salah satu misalnya pusaka gitu? Punya nggak Pak? Pasti punya, itu biasanya itu punya. Nah teman-teman, Pak Ino mungkin malu-malu. Ini tadi udah diserahkan sama saya sebuah benda pusaka ataupun benda bertua miliknya beliau teman-teman. Saya juga penasaran nih teman-teman, apa sih yang ada di dalam bungkusan ini. Saya izin dulu teman-teman, mau buka dulu ini benda bertuanya milik Pak Ino. Nah teman-teman, ini benda bertuah milik Pak Ino. Ini berupa batu teman-teman, batu mirip-mirip seperti peluru, seperti pelor nih Pak Ino. Benda bertuah ini dikala oleh Pak Ino diambat itu di waktu sedang memainkan si geger. Jadi teman-teman dikala Pak Ino memainkan si geger, biasanya benda ini selalu ada di Pak Ino ya. Ya kadang-kadang sebelum main itu udah dibawa Pak Elan. Udah di saku gitu. Pak Ino jangan sampai kesurupan teman-teman. Ini Pak Ino udah ngambat nih. Nah, jangan sampai kesurupan Pak Ino. Nah jadi teman-teman, benda miliknya Pak Ino dikala memainkan si geger, si rubes dan si ribut sudah diserahkan kepada saya untuk diperlihatkan di teman-teman. Pak Aceng juga pasti biasanya punya lah. Kalau orang-orang seni itu yakin, saya yakin ini Kalau saya mah ya Pak Elan, gitu. kalau saya mah jadi cuman mengandalkan keberanian gitu ya. Tapi biasanya seni sering mengoleksi gitu. Ya kalau di rumah ada, ya ini pun ada sedikit tapi ya Coba yang merah. nggak begitu ngaruh gitu ya. Itu cuman apa istilahnya mah hiasan belaka lah gitu, cuman mantas-mantas doang. Teman-teman, ini salah satu benda koleksi
benda bertuahnya milik Pak Aceng ataupun Abah Aceng. Nah ini bentuknya merah nih. Kalau versi modern mungkin siem nih. Iya. Kalau versi dulu ya mungkin ini jenis merah delima nih teman-teman. Ini biasanya kalau orang-orang yang suka menggeluti seni itu pasti mengoleksi benda-benda bertuah. Itu sudah menjadi tradisi dan budaya itu. Iya, iya. Biasanya suka mengoleksi, memiliki benda-benda gaib, bukan gaib, benda-benda bertuah yang mungkin di dalamnya itu ada hodam-hodam gaibnya. Ini Pak Aceng bagus juga nih. Mudah-mudahan sama Pak Aceng diberikan sama saya teman-teman. Bisa kuat. Jadi gini teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini itu kita itu bercengkrama. Kebetulan Pak Ino itu salah satu kasepuhan Pabelan Ciames Misteri serta Pak Aceng. Beliau-beliau itu ada di belakang channel kami dan mendukung setiap program dan kegiatan kami yang tujuannya untuk edukasi dan pembelajaran kepada masyarakat agar mencintai seni dan budaya. Kebetulan dalam hal-hal masalah hikmah, saya pun salah satunya berguru kepada kedua orang ini teman-teman, karena saya itu senangnya ke setiap siapapun orang yang mempunyai kelebihan saya akan meminta menjadi muridnya gitu. Pak Ino, selama Pak Ino sudah mengundurkan diri, bukan mengundurkan diri ya, mungkin pensiun karena usia gitu. Pak Ino tapi tetap selalu memantau gitu ya perkembangan seni gitu. Kuda Lumping khususnya generasi ke bawahnya gitu. Selalu dibimbing pasti oleh Pak Ino supaya menjadi para seniman-seniman yang luas dan santun gitu ya Pak ya. Pak Aceng, kegiatan Pak Aceng di kala membimbing dan memberi pelajaran kepada anak didik dalam seni gamelan, memainkan gamelan itu dijadwal apa enggak Pak? Kalau dulu itu sebelum ada HP, setiap malam Senin, malam Kamis itu diharuskan, terutama yang udah sowan ke Banyumas. Tapi berhubung sekarang anak-anaknya udah pada modern gitu ya Pak, kadang-kadang belajar di HP juga bisa gitu. Bisa. Jadi kita nggak menaktorkan lah, apalagi mengharuskan. Istilahnya lagi ada permainan atau dipanggil sama yang punya hajat, beliau-beliau pada bisa. Cuman itu aja gitu Pak. Mohon maaf Pak Aceng. Pak Aceng kan masih eksis. Ya. Kalau sekarang itu budgetnya berapa Pak? Kalau sekarang ya, kalau yang dekat gitu ya bisa lah ya antara 4, 5, 6 ya, kadang-kadang 6, bahkan sampai 3 juga ada gitu. Tapi itu pun tergantung jauh dekatnya. Bahkan ada yang nyampe 10, 15 pun ada. Itu kan Pengarangan keluar kota, Pengarangan kayak di Bogor, apa di Jakarta. Wah berarti Budi Asih itu benar-benar antar kota dalam provinsi ya, antar kota antar provinsi gitu. Maaf ya Palan, kalau kemarin nggak ada corona ya, COVID-19. COVID-19, kita mungkin udah magelaran di Sumatera. Alhamdulillah. Sampai Sumatera itu kalau nggak salah di daerah Singkut itu satu. Lintas pulau ya Pak? Iya, lintas pulau. Alhamdulillah. Ya kebetulan masih saudara ya. Masih orang sini, juga masih ada keterikatan saudara. Nah, jadi berhubung ada COVID-19, jadi ya gimana di-off dulu gitu. Nah, di-off dulu. Bogor 2, ya Bandung 2, Majalaya sama Cisarua. Jakarta pun ada, itu tadinya kita mau magelaran di Dupan, Dunia Fantasi. Ya beginilah, kalau nggak ada
COVID-19 mungkin kita udah magelaran sebanyak mungkin. Bahkan sampai sekarang jadwal manggung di daerah gitu di dalam Kabupaten Ciamis kalau nggak salah udah ada 18 panggung. Alhamdulillahirobbilalamin. Tapi satu pun nggak ada yang saya jalani karena kita kan takut ditegur sama pemerintah. Iya. Makanya kita Off udahlah, dulu ya. di off dulu. Tahulah ya moga-moga nanti Januari corona udah berlalu. Pak Aceng, pernah nggak terbersit di pikiran Pak Aceng sebagai motor penggerak efek budi asih dikala para senior ataupun inohong legendaris gitu kan, salah satunya seperti beliau Pak Ino dikumpulkan kembali gitu, reuni misalnya gitu ya, di dalam satu pagelaran Pak Aceng misalnya. Sebenarnya ya ada terbersit ide pernah, seperti itu. iya pernah, bukan sekali dua kali. Itu pun dalam waktu-waktu tertentu, ada napi dalam waktu-waktu bulan-bulan Istimewa ya. Bulan-bulan istimewa seperti bulan Suro. Itu biasanya kita ngadain reuni, ya ngadain istilahnya kepungan kalau kata orang Jawa mah tasakuran. Ya kalau nggak ada kayak gini kemarin juga mungkin kita udah pentas di sini di Perton pertigaan di ya. pertigaan. Jadi berhubung kayak gini Pak ya maaf kata ya. Jadi bukannya kita nggak pengen istilahnya tampil menghibur masyarakat, tapi ya mudah-mudahan nih untuk bulan Suro ini kita punya dana ya, terus anak-anaknya juga pada mau, terus ini COVID-19 nya juga udah berlalu, kita insya Allah pentas. Ya yang pasti pentas mah nantilah kalau saya hajatan. Insya Allah Pak. Amin. Teman-teman, sekali lagi untuk mengingat legendaris efek budi asih, saya Pak Aceng dan Pak Ino akan menyebutkan personel zaman dulu ya, legendaris. Untuk para pemain gamelan siapa saja Pak Aceng? Yang pertama itu Pian almarhum. Coba sambil mengarah ke yang pertama Bapak Pian almarhum. Terus yang kedua sebagai tukang saron itu Bapak Darsono. Terus pemain demung Bapak Narto Kasut. Terus tukang gong Pak Slamet. Terus tukang kenong ya kadang-kadang saya atau kadang-kadang yang lain gitu. Terus nah sekarang karena beliau udah pada lengser ya, udah pada lengser karena kesibukan ya, kadang-kadang saya masuk ya ngendang ya, di Jenglong ya, di Rincik gitu, kadang-kadang di Demung. Jadi kalau saya mah ACDC pelanya, tapi sebenarnya saya juga nggak pintar-pintar banget, cuman daripada kosong ya saya isi. Kalau mayoritasnya mah saya mah sebagai, kalau di dangdut mah MC gitu, kalau di pewayangan mah sebagai alok saya mah. Terus pemain kalau pemain ya zaman dulu itu ini Pak Ino ya. Zaman dulu ya contohnya Bapak Ino, Bapak Misno, Bapak Sanrohman, Bapak Abid, Narso, Jomari, terus Bapak Paino, dan yang lain banyak pokoknya. Enggak, maksudnya supaya dikenang kembali oleh keluarganya masing-masing. Iya. Coba sebutkan secara detail lagi. Ini yang saya ingat ya. Ini termasuk yang almarhum. Yang almarhum banyak gitu ya. Ya ada Pak yang pertama itu Bapak Majadini, itu selaku penimbul ya, kesepuhan. Ya kesepuhan juga patihnya gitu. Terus ada yang sekarang masih jumeneng, masih sehat, yaitu Bapak Mandi Kromo. Bapak
Saniswan almarhum. Iya, Bapak Saniswan. Terus ada Bapak juga yang Tawirja, masih oh iya Bapak Tawirja. Terus ada yang masih Jumeneng yaitu Bapak Kurdi yang alhamdulillah sekarang beliau beralamatkan di Purwadadi lah. Purwadadi Padaimut gitulah. Jadi kalau dihitung jadi gimana Pak Ranja? Krunya itu banyak banget. Soalnya mendominasi gitu. nah, Karena saking berkembangnya iya, seni iping, iya. kuda lumping, budasi. Budasi. Masalahnya apa? Zaman dulu kan kuda lumping masih jarang. Cuman ada di sini, di Sumedang, sama di Jawa Tengah. Itu pun di daerah apa? Roya. Gitu. Jadi istilahnya dulu yang saya lihat mah gitu ya, di Jawa Barat, maaf bukannya lagi pamer, baru di sini doang budasi, yaitu yang digegerkan sama penari ya. baru ini ya Pak Ino. Gitu. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah mewawancarai sang legendaris, pemain barongan paling handal, paling terkuat, paling terhebat dalam aksi-aksinya. Cuman kita lagi mencari dokumentasi video gambarnya beliau. Mudah-mudahan dikala beliau beraction dahulu itu bisa kita ambil dokumentasinya. Cuman beliau juga sekarang lagi memberi arahan kepada generasi penerus, mudah-mudahan bisa mengambil langkah atau meniru. Ya walaupun tidak sama persis Pak, kayaknya sulit untuk mencari sama persis dengan Pak Ino, karena saya juga senang tuh melihat menonton Pak Aceng, kayaknya selama ini belum bisa mencari kalau yang hampir mirip ada. Gitu. Cuman kalau untuk sama persis akan sulit teman-teman. Jadi intinya teman-teman, alhamdulillah pada malam sore hari ini, ya bukan malam sore hari ini, beribet banget nih teman-teman. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bisa bertemu dengan sang legendaris Pak Ino, Pak Aceng. Beliau telah memberikan berbagai tips ataupun ilmu ataupun pengalamannya beliau di kala malang melintang menjadi ikon seni iping kuda lumping budasi. Ya, mudah-mudahan dengan pengalamannya beliau, Pak Ino dan Pak Aceng menjadi suri tauladan bagi generasi muda yang ada di seluruh Indonesia untuk tetap mencintai, mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya. Teman-teman, untuk pertemuan malam ini saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.